Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Herdiani Eka Syafutri dari kelas 12 MIPA 4. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama adalah perkembangan. Perkembangan adalah proses bertambahnya jenis sel yang mengarah pada proses kedewasaan yang bersifatnya kualitatif atau tidak dapat dihitung. Biasanya tumbuhan dan hewan itu ditandai dengan munculnya, kalau tumbuhan itu ditandai dengan munculnya bunga dan juga buah. Sedangkan kalau hewan itu biasanya dia dengan munculnya ciri seks sekunder dan kemampuan regenerasi serta metamorfosis pada beberapa spesies. Oke, faktor pertumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal. Yang pertama adalah intraselular hereditas, gen yang terdapat pada kromosom dan mengatur pola pertumbuhan. Sedangkan intersial kromosom adalah macam hormon auksin terdapat pada ujung batang dan akar. Fungsinya itu untuk memanjangkan batang, domisial atau apikal pada pertumbuhan apikal. Oke, macam-macam hormon yang kedua adalah giberellin. Giberellin ini berfungsi untuk mempercepat perkecambahan, merangsang pembuahan dan membesarkan buah tanpa biji. Yang ketiga itu sitokinin, berfungsi merangsang pembelahan sel, merangsang perkecambahan, diferensi dan akar. Yang keempat itu asam abisan yang fungsinya untuk menghambat pertumbuhan, menyebabkan dormansi. Yang kelima ada etilen, berfungsi mempercepat pematangan buah, menghambat beberapa aktivitas auksin. Yang keenam adalah kalin. Kalin itu berfungsi penumbuh organ, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama rizokalin, penumbuhan akar; kaulakalin, penumbuhan batang; filokalin, penumbuhan daun; antakalin, penumbuhan buah. Terus yang ketujuh adalah asam tromalin. Asam tromalin berfungsi untuk menyembuhkan luka, diperbaiki dari jaringan yang rusak. Jadi kita langsung masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada cahaya, air, dan unsur hara, ada kelembapan udara, dan ada suhu, serta ada pH derajat kesamaan. Nah, cahaya itu merupakan sumber energi untuk metamorfosis, sedangkan air berfungsi untuk fotosintesis dan juga metabolisme sel. Unsur hara itu dibutuhkan karena dibutuhkan dalam jumlah banyak, misalnya karbon C, oksigen O2, nitrogen N, fosfor P, kalsium dan lain-lain. Nah, sedangkan kelembapan udara itu mempengaruhi pembelahan dan pemanjangan sel-sel untuk mencapai ukuran maksimum. Sedangkan suhu optimum, suhu ideal untuk melakukan pertumbuhan dan perkecambahan. Dan serta pH derajat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena berkaitan dengan pengangkutan zat hara atau mineral dan tanah. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.